Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman online, bunda-bunda semuanya. Apa kabar? Semoga dalam keadaan sehat dan bahagia selalu ya. Ketemu lagi di channelnya aku, Anjani Meta. Di video kali ini, aku mau berbagi cerita plus berbagi resep ala aku, yaitu buat risol mayones ya teman-teman. Semoga video kali ini bisa menginspirasi dan bisa jadi ide masakan risol mayones yang enak dan ekonomis ya bunda-bunda semuanya. Nah, ini tepung roti ya teman-teman. Ini aku haluskan terlebih dahulu tepung rotinya agar teksturnya lebih halus dan tidak terlalu keras pada saat dimakan. Menurut aku, kalau dihaluskan terlebih dahulu, tepung rotinya itu membuat tampilan risolnya terlihat lebih mulus dan lebih cantik, serta pada saat kita makan, tekstur dari tepung rotinya tidak terlalu keras dan lembut. Nah, di sini aku potong-potong sosis. Di sini aku beli sosisnya itu di toko frozen food ya teman-teman. Di sini sosisnya yang ukurannya agak panjang gitu. Ini satu ukuran sosisnya aku bagi menjadi 3 bagian dan setiap bagiannya itu aku potong lagi menjadi 4 bagian. Sesuai dengan judul, kita buat risol mayones yang ekonomis. Sudah selesai kita potong-potong sosisnya. Sebelum itu aku mau cerita sama teman-teman. Sebenarnya ini aku itu memang suka buat risol mayo karena di rumah itu anak aku dan suami aku itu suka banget sama cemilan ini. Dan aku juga jualan ini di rumah aja kalau ada delivery gitu teman-teman. Seperti misalnya pesanan dari ojek online gitu teman-teman. Jadi berhubung hari ini ada pesanan lumayan banyak, jadi sekalian aku buat konten divideokan saat aku masak atau membuat risol mayonesnya ya teman-teman. Sosis yang tadi kita sisihkan dulu. Di sini aku mau panaskan air dulu ya teman-teman. Dan aku mau rebus dulu telur. Ini aku gunakan telurnya sebanyak 3 butir telur ayam. Oh iya teman-teman, aku mau ngucapin lagi terima kasih sekali lagi buat teman-teman yang selalu support channel aku dan yang udah subscribe, yang udah sering komen di channel aku. Salam kenal buat bunda-bunda semuanya, teman-teman online. Semoga silaturahmi online kita ini terus berlanjut ya teman-teman. Nah, lanjut di sini aku panaskan minyak goreng ya teman-teman. Di sini aku goreng sosis yang tadi udah kita potong-potong. Aku kalau buat risol mayo itu beda-beda sih ya teman-teman. Ada yang memang gak digoreng dulu, ada yang memang digoreng dulu sosisnya. Kalau aku sosisnya itu harus aku goreng dulu. Nah, sepertinya telur ayamnya udah lumayan mateng, airnya udah mendidih ya teman-teman. Aku matiin kompornya itu, aku diamkan dulu, aku ganti airnya sama air dingin ya teman-teman, biar nanti pada saat kita buka kulit telurnya lebih mudah. Udah selesai buat bahan isian risolnya. Di sini kita buat bahan adonan untuk kulit risolnya ya teman-teman. Di sini aku gunakan tepung terigu itu kurang lebih 500 gram. Di sini aku juga tuangin atau masukin penyedap seperti Royco sapi ya teman-teman. Itu aku gunain 1 bungkus kurang lebih, dan aku pakai garam halus itu kurang lebih 1,5 sendok teh ya teman-teman. Di sini aku juga campurkan tepung tapioka atau tepung sagu ya teman-teman, supaya
Tekstur dari kulit risolnya nanti tidak mudah sobek dan lebih elastis. Nah, di sini kita wing semua bahan yang tadi sampai menyatu, terus kita kasih air secara bertahap sedikit-sedikit. Kita wing lagi sampai adonannya cukup kalis, tapi jangan terlalu cair ya. Dan kita langsung masukkan 1 butir telur ya teman-teman. Setelah kita masukin telur, kita aduk lagi atau kita uleni lagi pakai wings. Kita wings terus sampai telurnya itu hancur dan menyatu sama tepungnya ya teman-teman. Oke, tepungnya sudah menyatu dan sudah kalis. Di sini aku masukkan sedikit minyak sayur ya teman-teman. Itu kurang lebih 1 sendok makan aku masukin, menghindari agar tepungnya itu tidak mudah lengket. Karena di sini aku masih masak menggunakan teflon kesayangan aku ya teman-teman. Teflon yang udah lama banget aku pakai dan belum ganti-ganti. Doakan ya teman-teman supaya aku punya teflon yang baru. Ini itu sebenarnya teflon Maxim ya teman-teman, cuman udah gak ada lagi anti lengketnya karena teflonnya udah lama juga ya teman-teman. Nah, di sini aku panaskan teflonnya, aku mulai olesi minyak ya teman-teman, pakai kuas silikon ya teman-teman. Kalau nggak ada kuas silikon bisa pakai tisu kok teman-teman. Nah, aku angin-anginkan dulu sedikit teflonnya biar tidak terlalu panas. Kita mulai masukkan adonan kulit risolnya ke dalam teflonnya ya teman-teman. Kalau adonannya benar, tidak terlalu kental dan tidak terlalu cair, dijamin adonannya itu tidak akan lengket sama sekali meskipun menggunakan teflon biasa yang tidak ada lapisan anti lengketnya ya teman-teman semuanya. Ini seperti aku saat ini sama sekali nggak lengket di teflonnya, mudah sekali. Dan maaf juga teman-teman, ini tiba-tiba cahaya kameranya itu jadi terang banget, tapi nggak apa-apa, nanti kita atur lagi biar jadi bagus lagi cahayanya ya teman-teman. Nah, itu lihat ya teman-teman, aku langsung tumpahin kulit risol dari teflon ke piring yang itu, sama sekali nggak lengket teman-teman. Lanjut terus masak adonan kulitnya sampai habis ya teman-teman semuanya. Oh iya, buat teman-teman semuanya, selagi kita menunggu adonannya selesai dimasak, teman-teman semua ada yang jualan juga nggak risol mayones? Kalau ada, boleh komen di kolom komentar kalian jual dengan harga berapa ya teman-teman. Boleh ya di-sharing ya teman-teman semuanya. Kalau di sini aku jual risolnya hanya dengan harga Rp2.000 ya. Nah, ini kalau pinggiran dari kulit risol yang ada di teflon sudah mulai mengangkat, artinya kulitnya udah matang dan bisa kita angkat ya teman-teman. Alhamdulillah sudah selesai semua, sudah jadi semua kulit risol kita ya teman-teman semuanya. Nah, ini teksturnya benar-benar lembut, elastis, dan tidak mudah sobek ya teman-teman. Disclaimer ya, di sini aku udah cuci tangan pakai sabun yang bersih, sama sekali nggak kotor, insya Allah aman ya teman-teman. Dari adonan kulit risol kita tadi aku sisakan sedikit untuk bahan baluran risol ke tepung roti nanti ya teman-teman. Jadi ini benar-benar ekonomis ya teman-teman, kita jualnya juga dengan harga yang ekonomis ya. Nah, itu bahan-bahan isiannya ada mayones juga ya teman-teman, dan ada saus sambal ya. Itu mayonesnya itu aku gak ukur berapa banyak, yang kurang lebih semangkuk kecil itu aku kasih 2 sendok susu kental manis ya, bebas mau pakai susu apa aja ya teman-teman. Campurkan ke mayonesnya agar mayonesnya itu tidak terlalu asam ya teman-teman. Dan di sini aku juga pakaiin saus sambal ya teman-teman, langsung ke dalam risolnya. Jadi ini risolnya ada rasa manis, asam, asin, gurih, pedas,
semuanya menyatu. Pokoknya enak banget menurut aku deh teman-teman. Tapi semoga teman-teman bisa recook dan suka sama resep risol mayones yang udah aku sharing ini ya. Itu aku masukin irisan telur, aku masukin sosis, aku masukin mayo dan saus sambal. Terus kita gulung-gulung risolnya. Tara, ini jadi ya teman-teman. Terus lanjut ulangi dengan cara yang sama. Kita kasih irisan telur, kita kasih sosis, mayo, saus sambal, dan gulung lagi ya teman-teman. Jangan salfok ya semuanya. Aku itu lebih suka iris telurnya itu langsung pada saat mau gulung risolnya. Kenapa? Kalau udah aku iris-iris duluan, biasanya telurnya itu suka terpisah dengan kuningnya, putih telurnya juga itu ya. Jadi malah teksturnya itu kurang enak dan gak kerasa telurnya itu kalau udah hancur atau kuning sama putihnya itu udah berpisah teman-teman. Sedih banget ya kalau mereka berpisah, makanya aku gak mau memisahkan mereka. Guyon ya teman-teman, biar gak terlalu serius dan teman-teman juga gak bosan ya nonton video aku ya. Nah, di sini tantenya Aca atau Ate yang sering dipanggil Aca sama temannya itu lagi ke rumah kakak Aca ya teman-teman. Karena Ate pengen makan risolnya kakak Aca nih teman-teman. Kita baluri tepung rotinya ke risolnya ya. Nah, tehnya kakak Aca udah pulang nih teman-teman. Ini kakak Aca lagi main sama boneka princessnya. Dia ajak boneka princessnya ngobrol sama bunda karena penasaran nih teman-teman lagi masak apa. Terus ulangi sampai risol semuanya itu terbaluri sama tepung rotinya ya teman-teman semuanya. Itu di talenan ada 2 risol yang aku sisain, itu nggak pakai saus karena mau gorengin buat kakak Aca biar nggak pedes dan bisa makan risol abis bunda bikin video ini ya teman-teman. Alhamdulillah udah selesai semua, udah jadi risolnya. Di sini kita sisihkan dulu, nanti kita masukkan dulu ke lemari es ya risolnya. Dan alhamdulillah banget teman-teman, habis bikin risol di sore harinya itu hujan. Setelah sekian lama akhirnya turun hujan, dingin-dingin, makan risol dulu kita. Alhamdulillah udah jadi, boleh di recook ya teman-teman. Semoga resepnya ini bisa menginspirasi
buat risol mayones yang ekonomis dan enak. Oke, udah di akhir video. See you ya. Sampai ketemu lagi di next video teman-teman online. Jangan lupa di like, di subscribe, dan klik tombol loncengnya agar tidak ketinggalan video-video aku selanjutnya teman-teman. Ditunggu juga komentar positifnya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thanks for watching.